Dia adalah laki-laki yang sempurna. Dan pesonanya ternyata menyimpan sebuah ambisi. Dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya. Mendekatiku, bahkan menikahiku. Keinginannya hanya satu, menjadi kaya secara instan. Dia adalah suamiku yang tidak mencintaiku. Ya emang kenyataannya aku gak pernah cinta sama kamu. Dan inilah kisahku. Akhirnya ya, dari wacana-wacana kita kejadian juga nih ketemu. Udah lama kan? Iya, tepatnya sejak kita sama-sama lulus kuliah. Aku aja sekarang udah punya anak. Kalau aku sama Nita, kita belum lama sama-sama udah nikah loh. Iya. Nah, tinggal kamu doang nih, Ismaya. Kapan atuh? Jangan mikirin karir terus. Ntar keburu tua loh. Aku tahu banget nih kalian pasti akan bahas ini. Bukan masalah ngurusin karir, tapi memang gimana dong, belum ada jodohnya, belum ada orangnya. Makanya milih suami standarnya jangan terlalu tinggi. Ntar jomblo terus loh. Makanya doain dong. Cek. Halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Robi Pratama. Izinkan saya membawakan sebuah persembahan lagu untuk menemani malam indah Anda semua. Ya ampun, itu kan Robi. Penyanyi yang lagi hits itu. Iya. Ya ampun, gak nyangka banget ya. Aslinya ganteng banget. Suaranya bagus. Badannya juga atletis. Siapa sih penyanyi baru? Ya ampun Ismaya, dia itu Robi. Jadi dia itu penyanyi kafe-kafe. Nah, dia itu sering cover lagu-lagu. Pokoknya suaranya enak banget. Oh. Thank you. Mas Robi, aku boleh minta foto nggak? Boleh dong. Banyak juga penggemarnya anakku, tapi kok biasa-biasa semua, nggak ada yang istimewa. Kita foto juga yuk. Ayo Ismaya, kita ikut foto. Ini kesempatan Ya langka. oke. Tuh. Halo, iya Pak. Gimana Pak? Data-data? Oh iya. Gini Pak, ini kan keadaannya saya lagi di luar. Data-data semuanya di komputer di rumah. Bisa nggak kasih saya waktu 1 jam mungkin? Ya, nanti saya segera kirim. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Gengs, aku duluan ya. Soalnya ada urgent nih, harus balik urusan kantor. Jangan dulu pulang, kita foto dulu. Ismaya, pengusaha muda yang usahanya lagi naik banget. Jadi kalian have fun, oke? Bye-bye. Hati-hati ya Ismaya. Dia mau kemana tuh? Ayo. Sebentar. Robi, ikut ibu dulu yuk. Aku lagi foto-foto. Sebentar aja nih, ada yang lebih penting. Ayo ikut ibu. Maaf ya. Ayo Robi, maaf ya. Ayo. Ini gimana sih? Rob, cepetan. Ada apa sih Bu, buru-buru banget? Itu tuh. Kamu tuh harus deketin dan kenalan tuh sama Ismaya pengusaha muda. Mumpung dia masih ada di sini. Pengusaha muda. Iya, dia kan terkenal. Ayo dong cepetan, nanti dia keburu pergi. Ayo cepat. Iya. Kamu kenapa? Aduh, Sorry. nggak apa-apa kok. Tadi sempat keseleo aja sedikit. Makasih ya. Sama-sama. Aku Robi. Ismaya.
Salam kenal ya. Sorry, saya harus buru-buru pergi. Thank you ya. Hati-hati. Gimana? Udah kenalan? Pulang yuk. Ayo. Sebentar, Rob. Selamat malam. Kalian temannya Ismaya kan yang tadi di dalam? Iya, kok ibu bisa kenal sama teman kami? Pasti dong. Ismaya itu kan pengusaha terkenal. Siapa yang kenal dia? Ya kan? Oh ya, kenalin. Saya Rafika, ibunya Robi. Wah, kalau gitu pas banget. Kita mau ada rencana buat kenalin Ismaya ke Robi. Tapi Ismayanya cepet-cepet pulang, katanya ada urusan. Oh, kebetulan sekali mereka udah kenalan tadi di situ. Oh, udah kenalan? Udah. Maaf, boleh saya minta nomor teleponnya Ismaya? Kan Ismaya punya perusahaan tuh, mungkin ada event dan Robi bisa isi acara. Boleh, boleh. Sebentar ya, saya catat. Terima kasih banyak loh, ya. Oke. Terima kasih. Mari. Don, udah nunggu lama ya? Sini kunci mobilnya. Lu kemana aja sih? Lu pinjem mobil lama banget. Lu kan penyanyi, harusnya lu beli mobil sendiri dong. Iya, kalau gua ada duit pasti gua beli sendiri lah. Udah hitungan banget jadi temen. Lu bilang gue berhitungan sama lu. Lu nggak ingat ya? Kalau lu masih punya utang sama gue 10 juta. Masih mending gue pinjemin mobil ke penyanyi yang nggak modal kayak lu. Maksud lu apa hina-hina gua? Hah? Maksud lu apa? Udah, Robi, jangan. Kenapa? Lo lihat ya, begitu gua jadi orang kaya, jangan bayar utang. Mobil butut lo gua bayarin. Gak usah menghayal deh. Mending sekarang lu pikirin gimana caranya lu balikin utang lu ke gue. Ya? Ingat, janji lu bulan depan. Kalau sampai nggak ada, awas lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa? Maya. Kok Papa nggak ngabarin aku dulu sih mau datang sini? Papa mau kasih kejutan buat kamu. Tadi Bi Asih yang bukan pintu. Ah, iya. Kamu gimana kabarnya sayang? Kabar aku baik kok, Pak. Alhamdulillah. Dan perusahaan makin maju pesat. Syukurlah, kamu memang anak Papa yang hebat ya. Tapi ingat, Papa nggak mau kamu berubah jadi sombong dan lupa bersyukur. Kamu harus tetap jadi orang yang sederhana dan mau berbagi terhadap sesama ya. Iya, Pak. Papa nggak usah khawatir. Semua pesan Papa aku jalanin kok. Hidup sederhana, selalu berbagi, ya kan? Pokoknya semua yang Papa ajarin, aku terapin kok. Loh, ini Papa cuma minum air teh aja. Robi, Ibu mau kamu cepet deketin tuh yang namanya Ismaya dan kamu nikahin dia. Enggak, aku gak suka. Lagian kan, jujur aku itu masih mencintai Arini. Aduh Robi, Ismaya itu kan wanita kaya raya dan terkenal. Kalau kamu deketin dia paling tidak itu jadi batu loncatan kamu supaya karir kamu juga makin terkenal. Ya paling tidak kita bisa kaya raya, apa harus kerja keras? Ya kan? Iya juga sih. Kalau ada cara gampang buat jadi orang kaya, kenapa kita harus susah-susah kerja? Nah itu masuk ibu. Tapi gimana caranya? Baru juga semalam kenalan. Kalau soal itu, biar ibu yang urus. Nih Robi, kamu catat nomor teleponnya. Ayo. Udah kamu chat sekarang.
Siang Ismaya, aku Robi yang tadi malam kenalan sama kamu di kafe. Kalau kamu ada waktu, aku mau ajak kamu dinner malam ini, bisa nggak? Robi mana ya? Oh, Robi yang nyanyi di kafe semalam. Tapi dia tahu nomor telepon aku dari mana ya? Orangnya nanya, Bu, aku tahu nomornya dari mana? Kamu kan bisa bilang dari temen yang tadi malam di kafe. Dari teman kamu yang semalam di kafe sama kamu. Gimana soal ajakan aku? Dia tahu dari temen aku tadi malam. Oke, kita ketemu di kafe bintang malam ini. Orang yang mau, Bu, diajakin ketemuan sama aku. Bagus. Mulai sekarang kita bisa menjalankan rencana kita. Aku kok jadi deg-degan gini ya? Hai. Hai. Aduh. Sorry, aku telat. Tadi macet banget. Kamu udah nunggu lama ya? Enggak juga kok, aku juga baru datang. Gue mah gak suka. Dia kan bukan tipe gue banget. Tapi gue suka sama uangnya. Sebenarnya makasih ya kamu udah mau dinner sama aku. Dan tujuan gue ngajak kamu itu karena jujur sebenarnya aku ini lagi cari pasangan hidup. sorry aku jadi to the point gini sama kamu. Agak shock sih kamu ngomong kayak gini. Ternyata kamu anaknya to the point juga ya. Tapi kebetulan aku juga lagi single sih. Kok bisa sama ya? Ya aneh kan? Kok bisa sama gini? Kita mau makan dulu nggak? Boleh. Pesan makan ya. Mbak. Silakan. Makasih. Kamu duluan aja. Oke. Thank you. Seru ya tadi ya? Mobil kamu mana? Mobilku lagi di servis di bengkel. Oh yaudah, naik mobil aku aja ya. Boleh kalau nggak repotin. Bu, sedekahnya, Bu. Ya, sebentar ya. Ini ya, Bu. Alhamdulillah, makasih banyak ya, Bu. Semoga rezekinya lancar selalu. Amin. Perempuan sekali kamu. Mas Robi, Mbak Isma. Wah, senengnya bisa lihat kalian di sini. Yang satunya pengusaha terkenal dan yang satunya lagi penyanyi kafe yang hit di mana-mana ya, Bu. Iya. Ngomong-ngomong, kalian berdua udah jadian nih? Belum sih, masih PDKT. Kami doakan semoga cepat berjodoh dan cepat menikah. Amin, amin. Mas, Robi sama Mbak Ismail kita permisi duluan ya. Makasih ya. Mbak Isma, Mari, Bu. Sorry loh, aku jadi gak enak tadi bilang ke ibu-ibu itu kalau kita lagi PDKT. Karena jujur dari awal ketemu, aku udah jatuh hati sama kamu. Ya Allah, gak salah dengar nih aku. Ternyata Robi juga punya perasaan yang sama kayak aku. Ismaya, kamu dengerin aku kan? Iya, dengar. Kamu mau jadi pendamping hidup aku?
Apa ini nggak terlalu cepat ya? Iya sih, sorry. Aku tahu, tapi kan umurku ini udah gak muda lagi. Dan yang aku butuhkan itu pendamping hidup, bukan pacar. Ya, mungkin nanti kita bisa pacaran setelah menikah. Jadi, gimana? Kamu mau menghabiskan sisa hidup kamu bersamaku? Bener ya kata orang. Kalau jodoh itu kita nggak pernah tahu siapa, di mana, dan kapan. Dan gak baik katanya kalau menolak seorang laki-laki yang berniat baik untuk menikahi kita. Aku setuju. Aku mau menikah sama kamu. Maya? Pak, kenalin Pak. Ini Robi. Om. Ya, silakan duduk. Ini ada apa? Maaf Om, saya kesini berniat untuk melamar Ismaya. Apa? Kamu mau ngelamar anak saya? Ya memang kami ini baru saling kenal, tapi insya Allah kami berdua sudah yakin untuk menikah. Ismaya, apa kamu yakin sama keputusan kamu? Insya Allah Pak. Ismaya yakin kalau Robi ini adalah pilihan hatinya Ismaya. Dan Ismaya mau menikah sama dia. Kenapa saya nggak yakin sama Robi ya? Sepertinya dia nggak tulus sama Ismaya. Tapi sepertinya Ismaya bahagia sekali. Ya Allah, semoga Ismaya tidak salah memilih pasangan hidupnya. Ya sudah, kalau memang itu udah menjadi keputusan kalian, Papa merestui. Makasih Papa. Kenalin Bu, ini Ismaya, calon istriku. Iya, Ibu sudah dengar banyak tentang kamu dari Robi. Dia kayaknya cinta banget sama kamu. Dan Ibu juga tahu kalau Robi sudah melamar kamu, ya kan? Iya Bu, betul. Dan Ibu tuh pengennya kalian itu cepat menikah. Ya, kalau soal itu insya Allah kami gak akan tunda-tunda kok Bu. Oh bagus kalau gitu. Dan pernikahan kalian itu harus spektakuler ya. Dan kalian tuh harus milih gedungnya yang mewah sekali. Dan cateringnya tuh gak boleh sembarangan loh. Aku sih juga maunya gitu, tapi gimana ya, uangku mana cukup. Kalau pakai uang kamu dulu, gimana Ismaya? Gini ya Bu, Mas, maksud aku tuh, aku nggak apa-apa kalau memang kita nggak mampu, ya semampunya aja pernikahannya. Aku nggak masalah kok, aku nggak keberatan sama sekali kalau pernikahan ini diadakan dengan hikmat, intimate, kekeluargaan, dan sederhana. Aku nggak masalah loh. Ya nggak bisa gitu juga dong sayang. Kamu kan pengusaha sukses, aku penyanyi, tapi followersku banyak. Kita harus undang banyak orang, termasuk para wartawan buat meliput pernikahan kita. Iya Ismaya, uang segitu nggak ada apa-apanya buat kamu sebagai pengusaha muda kan? Pernikahan kalian tuh harus spektakuler. Pernikahan itu cuma sekali seumur hidup, ya? Bisa diusahakan. Mas Robi, Mbak Ismaya, pestanya sangat meriah sekali. Iya, ini sih spektakuler banget loh. Aduh, kami sangat tersanjung nih. Terima kasih banyak ya. Kami hanya ingin merayakan momen sekali seumur hidup yang tidak bisa terlupakan oleh semua orang. Oh iya Mbak Ismaya, kan semua orang tahu kalau Mbak Ismaya ini pengusaha. Terus soal perbedaan status, gimana tuh? Ada masalah nggak? Kalau masalah perbedaan status, saya nggak pernah merasa ada perbedaan status saya dan Mas Robi. Karena toh semua harta saya juga hartanya Mas Robi. Ada saatnya ku lelah
tahu kenapa saya masih ragu dengan ketulisan Robi pada Ismaya. Ya Allah, semoga Ismaya bahagia sama Robi. Selamat datang sayang di rumah kita. Jika harus sakit, Sayang, aku senang banget sekarang kita udah sah jadi suami istri. Aku juga. Ismaya, Robi, Papa langsung pamit ya, mau pulang ke Bandung. Ya apa, kok cepet banget sih pulangnya? Nggak mau tidur di sini dulu ya, 2-3 malam gitu? Nggak bisa Ismaya, masih banyak urusan di Bandung yang harus Papa selesaikan. Kami anterin ya, Pak? Nggak usah, Robi. Papa bisa sendiri kok. Papa titip Ismaya sama kamu ya. Jaga dia baik-baik. Ya, Pak, tenang aja. Aku akan jaga Ismaya dengan sepenuh hati. Papa siap-siap dulu ya. Iya. Kalau soal kerjaan Papa tuh nggak bisa deh ditunda-tunda. Sayang, aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Apa tuh? Kan kita udah menikah nih. Jadi aku rasa kamu perlu tahu semua aset-aset aku dan tabungan aku. Nih, ini aset-aset aku. Ada tanah, rumah, kantor, sertifikatnya. Ini semua ada di sini. Dan ini ada beberapa tabungan aku juga. Sayang, buat apa kamu tunjukin ini semua ke aku? Aku nikahin kamu kan karena cinta, bukan harta. Iya, aku tahu sayang. Karena aku percaya sama kamu, jadinya aku harus kasih tahu ini semua. Iya, aku kasih tahu ini semua karena aku nggak mau menyembunyikan sesuatu apapun dari kamu. Makasih ya. Tapi jujur aku malah minder habis ngeliat itu semua. Karena pekerjaanku ini kan gak ada apa-apanya dibandingin kamu. Malah sekarang aku harus mulai dari nol lagi. Karena selama ini hasil kerja aku itu aku kasih semuanya ke ibuku. Sayang, aku ngerti banget kok. Wajar kalau kamu tuh peduli sama ibu kamu. Kamu kan besarin sama beliau dari kecil sebagai single parents. Jadi pasti berat juga buat beliau. Gini aja deh. Untuk sementara, kamu bisa pakai ATM aku dulu buat biayain kehidupan sehari-hari ibu kamu juga. Sampai kamu bisa biayain kita. Sayang aku senang banget nih istri yang baik dan pengertian sekali ke kamu. Siapa sih tuh orang? Ngalangin mobil gua aja. Halo bro. Kenapa muka lo kayak gitu? Kaget gua udah bisa beli mobil sendiri. Ya iyalah. Lu kaya kan dari hasil nikah lu sama pengusaha kaya itu kan. Jadi gak usah sombong, jangan sok pamer. Mending selalu bayar utang lu sama gue. Alah gampang itu. Ntar juga gue transfer. Lagian gue mau kaya pakai cara apapun yang suka-suka gue lah. Yang penting sekarang gue udah lebih kaya dari lo. Sombong banget ya. Lihat aja, gue bales nanti. Itu nanti di hold dulu aja. Oke, tunggu saya sampai kantor ya. Ini mobil siapa sayang? Mobilku dong, mobil impianku. Bagus kan? Maksudnya kamu beli mobil tapi nggak bilang sama aku? Ya, sorry sayang, tadi nggak sempat. DP-nya udah aku bayar. Nah, cicilan 4 bulannya kami bayarin ya. Nggak mahal, cuma sekitar 30 juta lah per bulan. Sayang,
Gini ya, harusnya kamu ngomong dulu sama aku, diskusi dulu sama aku sebelum kamu ambil mobilnya. Bukan ambil mobilnya dulu, baru diskusi sama aku. Kebalik gak sih? Loh, kamu gimana sih? Aku beli mobil ini kan juga buat nimbangin kamu. Masa kamu naik mobil mewah, naik mobil butut? Gengsi dong. Terus nanti kalau orang-orang ngomongin suami kamu, emang kamu gak malu? Oke. Nggak apa-apa. Ini mobilnya biar aku aja yang take care ya. Cicilannya biar aku yang bayar. Gitu dong. Makasih sayang. Iya, ini saya udah mau berangkat ke kantor. Oke. Hari ini? Apa kabar kamu? Kebetulan banget ya kita bisa ketemu di sini. Robi, semenjak menikah sama pengusaha itu, kamu jadi berubah banget sekarang. Aku juga sering ngeliat kamu tampil di TV. Ya, memang aku sudah nikah. Tapi kalau boleh jujur, aku sama sekali nggak mencintai istriku. Karena di hatiku masih ada kamu. Kayaknya aku nggak bisa ngobrol lebih lama lagi di sini. Gimana kalau kita lanjutin obrolan kita sambil makan malam? Gimana? Kamu ada waktu? Ya. Ada kok. Bareng aku aja yuk. Sebenarnya apa sih maksud kamu ngajak aku makan di sini? Ini private room. Nggak mungkin ada yang tahu obrolan kita. Kamu mau nggak jadi pacarku lagi? Aku mau kita balikan. Aku mau putus sama kamu. Aku nggak mau punya pacar yang nggak punya masa depan. Jangan tinggalin aku hari ini. Aku nggak mau kita putus. Aku janji akan kerja keras buat bagian kamu. Oke. Aku akan balik sama kamu. Tapi setelah kamu jadi orang kaya. Tapi kalau kamu belum sukses, jangan pernah cari aku. Jangan pergi hari ini, tunggu. Hari ini. Aku sekarang udah punya segalanya. Kamu harus tepatin janji kamu. Tapi masalahnya sekarang kamu udah punya istri, Rob. Aku gak peduli sama Ismaya. Aku gak pernah cinta sama dia. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Apalagi sekarang aku udah punya banyak uang. Aku bisa ngasih kamu segalanya. Robi memang udah berubah banget. Dia pasti banyak uang sekarang. Apa aku terima dia lagi aja ya? Gimana hari ini? Oke. Aku mau balikan lagi sama kamu. Asalkan wartawan gak ada yang boleh tahu tentang hubungan kita. Gak mungkin ada yang tahu tentang hubungan kita. Dasar laki-laki bermuka dua. Sebentar lagi topeng kepura-puraan kamu akan saya bongkar. Kamu kenapa sih, Rob? Enggak apa-apa. Cuma pesen nyasar aja kok. Nggak penting, nggak usah dipikirin. Saya. Hai, Mas. Kenapa kamu?
tahu deh Dimas. Kayaknya aku mual-mual gitu, terus pusing. Apa lebih baik ke dokter aja kali ya? Oke, aku antar kamu ke rumah sakit. Selamat ya Pak, Bu. Sebenarnya kalian akan jadi orang tua saat ini. Karena Bu Ismaya sekarang sedang mengandung dan usia kandungannya sudah berjalan 3 minggu. Alhamdulillah. Sayang? Iya sayang, aku juga seneng banget. Jaga kandungan kamu baik-baik ya. Iya. Aduh, kenapa Ismaya pakai hamil segala sih? Ribet. Mas Robi. Mas, ini kan udah malam, mau kemana sih? Apaan sih? Jangan mentang-mentang kamu istriku, kamu yang ngebiayain aku, terus kamu bisa ngatur aku seenak jidat kamu ya? Ya Allah, kok Mas Robi jadi berubah ya? Apalagi aku lagi hamil kayak gini. Bukannya harusnya suami makin sayang ya sama istrinya kalau istrinya lagi hamil. Ada apa ya? Hari ini buka pintunya sayang. Hari ini. Ngapain lagi kamu sini? Mendingan kamu urus istri kamu yang lagi hamil itu. Aku minta maaf ya. Jujur sebenarnya aku juga gak pengen Isma itu hamil, tapi sudahlah, jangan dibahas lagi. Kamu tahu aku cintanya cuma sama kamu, dan itu gak akan pernah berubah. Aku punya hadiah. Coba kamu lihat. Jam ini kan mahal. Ini buat aku. Spesial buat kamu. Makasih ya. Apaan tuh? Hati-hati. Dasar pengkhianat, kamu tidak akan selamat. Ismaya, Assalamualaikum. Ismaya. Ya, waalaikumsalam. Papa. Pa, apa kabar? Baik sayang. Hai, Ismaya seneng banget Papa datang ke sini. Mau main ya? Papa cuma bukan sekedar untuk main. Papa, begitu dengar kamu lagi hamil, Papa langsung mau tinggal di sini untuk jagain kamu selama kamu hamil. Papa mau pastiin kamu dan calon cucu Papa dalam keadaan baik-baik aja. Pasti kalau ada Papa di sini, semua aman beres.
Itu suami aku pulang, Pak. Sayang. Ada apa-apa? Tumben bawa koper segala. Iya, Rob. Papa seneng banget begitu Papa dengar Ismail lagi hamil, Papa langsung mutusin mau tinggal di sini. Nggak apa-apa kan sama kamu? Nggak apa-apa dong. Malah aku seneng ada yang bisa nemenin Ismail. Mobil kamu bagus banget. Pasti harganya mahal. Seberapa lah, lumayan. Ya, tapi meskipun kamu punya uang, kalian tuh jangan terlalu boros. Kalian tuh harus cermat dalam membelanjakan uang kalian. Apa kan kalian sekarang mau punya anak? Iya, Pak. Kita paham banget kok. Ini juga mobilnya keinginan Ismaya sebenarnya. Jadi nggak apa-apa lah ya, kita udah kerja terus. Sekali-sekali kita punya mobil bagus, kayaknya nggak dosa juga. Ya, kamu betul. Yaudah, yuk kita masuk aja yuk. Ayo, Pak. Iya, ya. Mbak, dibawa dong. Aku gak suka sama omongan papa kamu, tahu nggak? Aku tersinggung. Dia itu ngomong seolah-olah aku tuh cuma manfaatin kamu. Kamu tenang dulu ya. Aku yakin banget papa nggak bermaksud kayak gitu. Aku ini kan suami kamu istriku. Emang nggak boleh ya suami itu ikut menikmati hasil jerih payah istrinya sendiri? Hah? Nggak boleh? Boleh. Kamu boleh ikut menikmati hasil jerih payah aku. Kamu nggak usah diambil hati. Kamu tenang ya. Kamu tenang. Maafin Papa. Robi, mau kemana kamu malam-malam begini? Mau pergi bentar, Pak, ada urusan. Robi, Papa minta tolong jaga Ismaya baik-baik. Ismaya anak Papa satu-satunya. Jangan kamu sakiti hati dia. Pastilah, Pak. Aku kan mencintai Ismaya, nggak mungkin aku sakiti. Iya, Pak. Papa nggak usah khawatir. Mas Robi pasti jagain aku. Cinta kau tak pernah tahu. Ku mendekat kau tak pernah sadar. Haruskah ku diam pendam semua rasa. Biarkan ku sakit tanpa kau tahu. Berjumpa, namun hati tetap mau kamu. Tolong kamu sadar, ada ku di sini yang tak bisa menghilangkan bayanganmu. Jika harus Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, berilah kelembutan pada hati suami hamba. Ya Allah, karena sesungguhnya aku takut sekali jika dia marah, menghancurkan hatiku. Ya Allah,
Ya Allah, lembutkanlah hatinya dan jadikanlah dia menyayangiku dengan sepenuh hatinya. Sampai di titik ini aku angkat tangan aku. Besok kita kafe mana lagi ya? Ya nggak sih? Cari deh, cari. Apa kita arisan atau apa ya? Oh boleh ya kan ya? Ai, sebentar sayang. Jang, maaf ya. Saya mau pulang duluan. Itu anak saya udah jemput pakai mobil mewahnya. Bye. Nanti kita makan lagi ya. Dah. Rob, ayo kita langsung jalan. Kamu kenapa? Kok cemberut gitu? Kayak ada masalah? Bete sama papanya Ismaya. Terlalu ikut campur urusan rumah tangga aku. Aduh Rob, kamu sabar, kamu tahan dulu. Pokoknya kamu jangan sampai pisah sama Ismaya. Dia itu sumber keuangan kita loh. Ayo jangan. Mas, aku kan ada perlu ke kantor. Tapi kayaknya aku nggak kuat deh kalau nyetir sendiri. Mau ya anterin? Anterin kamu? Emangnya aku supir? Ya, bukan gitu maksudnya. Ya kalau kamu nggak bisa nyetir sendiri itu naik taksi online. Jika harus sakit, Itu aja kok repot. Mas, tapi jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sampai lebah. Jika harus lemah, aku siap memohon. Ada apa? Kok kamu nangis? enggak Pak, nggak apa-apa. Ismaya mau ke kantor. Ismaya pamit ya. Gak apa-apa, cerita sama papa. Ada apa? Gak apa-apa. Ismaya pamit ya Pak ya. Papa antar ya? Gak usah. Bisa naik taksi online. Assalamualaikum. Sayang, Udah siap? udah? Gimana kalau kita keluar kota? Aku pengen healing berduaan sama kamu. It's okay. Let's go. Mas Robi mau keluar kota, nyanyi beberapa hari. Ya ampun Mas. Kamu nggak tahu apa? Aku tuh kayak udah mau melahirkan loh ini. Nurma. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu sepertinya mau melahirkan, Bu. Bawa saya ke rumah sakit. Baik, Bu, pelan-pelan. Tolong handphone saya, handphone. Ayo. Suster.
Suster, tolongin saya, sus. Tolong ambil handphone saya, suster. Saya mau telepon suami saya, suster. Oke, baik, Bu. Makasih. Handphone kamu bunyi. Ismaya nelpon. Apaan sih nelfon segala? Ganggu waktu kita tau nggak? Matiin aja deh. Iya, tahu nih ganggu. Udah matiin. Mas, aku tuh udah mau melahirkan loh. Makasih. Aduh. Suster, kayaknya saya kontraksi nih, suster. Dokter. Aduh, dokter, tolong dok. Tarik nafas yang panjang, lalu lepas pelan-pelan ya. Ayo. Ayo lagi, tarik nafas lagi, lepas lagi. Jika harus memohon, aku siap memohon. Alhamdulillah. Selamat ya, Bu. Anak ibu laki-laki sehat dan lengkap. Ismaya, selamat ya. Kamu sekarang menjadi seorang ibu. Alhamdulillah, makasih ya, Pak. Lucunya. Selamat ya Ismaya sayang. Ibu seneng banget kamu udah kasih ibu cucu. Makasih ya, Bu. Robi mana? Mas Robi tuh lagi kerja, Pak. Nyanyi di luar kota beberapa hari. Astagfirullahaladzim, bagaimana sih Robi? Istri ngelahirin kok bukan didampingi malah pergi keluar kota. Pak, emangnya Robi itu kerja untuk siapa? Kan untuk anaknya. Nanti kalau pengangguran, disangkain cuma numpang hidup sama istrinya gimana? Betul juga. Halo sayang. Ganteng banget anak mama. Aduh, senyumnya, manisnya. Tapi kasihan kamu sayang. Sampai sekarang kamu belum juga dijenguk sama papa kamu. Belum dilihat, belum dicium. Wah, kamu udah pulang. Ini kamu gak mau lihat anak kamu dulu? Kamu kok bisa sih ya gak mau ngeliat anak sendiri? Dari dia lahir dia belum ketemu kamu loh. Bahkan yang ngazanin tuh harusnya papanya. Tapi kenapa papa aku yang ngazanin? Sama aja lah, lebay. Ini paling gak kamu lihat dulu, cium dulu. Ntar aja aku mau istirahat. Kamu gak mau, ini anak kamu sendiri loh. Kamu gak denger ya barusan aku bilang apa? Aku capek mau istirahat. Jangan ganggu aku. Maya, kok sikap Robi jadi kasar begitu sama kamu? Papa akan tegur dia. Pak, jangan Pak, jangan. Aku juga gak mau ada keributan di rumah ini. Kasihan juga Robi. Dia habis kerja berhari-hari di luar kota. Mungkin dia capek. Gak usah, Papa gak usah khawatir ya. Mbak Ismaya. Pak Robi. Mbak. Mbak, boleh minta Robi sebentar, Mbak? Mbak Ismaya, Mas Robi selamat ya atas kelahiran anak kalian. Gimana nih Mas Robi perasaannya setelah mempunyai anak? Yang pasti saya bersyukur sekali. Saya punya istri yang luar biasa baik, anak yang lucu. Pokoknya sekarang saya merasa hidup saya itu sempurna. Kalian pasangan yang serasi ya. Pasti banyak yang iri nih sama kehidupan kalian. Kami boleh kan mengabdikan momen ini? Boleh dong.
Lihat sini, Mbak. Makasih ya Mbak. Kalau gitu kami permisi dulu ya. Terima kasih. Ini pegang. Pelan dong. Robi, Papa perhatiin sikap kamu makin hari makin kasar sama Ismaya. Kamu tuh hanya pura-pura sayang sama Ismaya depan Papa. Betul kan? Ngaku aja kamu. Papa itu ngomong apa sih? Kamu gak suka ya Papa ikut campur urusan rumah tanggaku? Kalian juga ngapain Papa lama-lama ada di sini? Betah banget gak mau pulang-pulang. Jadi kamu gak suka Papa ada di sini? Ya aku gak suka, terus kenapa? Ini rumah istriku, aku suaminya. Aku juga berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di sini. Aku gak suka sama Papa. Pergi! Baik, Papa akan pergi dari sini. Tapi kamu ingat ya, sampai kamu menyakiti Ismaya, Papa gak akan tinggal diam. Papa jangan pergi dong, Pak. Jangan pergi. Udah Ismaya, Papa gak tahan sama suami kamu. Papa harus pergi. Papa mau ambil barang-barang Papa dulu. Pak, kamu usir Papa. Kamu gak suka sama Papa kamu? Mulus lagi. Ya ampun, berantakan lagi. Ya Allah, Mas Robi chattingan sama perempuan lain. Mesra lagi. Aku pergi dulu ya, ada urusan. Iya Mas, hati-hati. Aku harus ikutin dia sekarang. Sayang. Sayang. Apalagi aku lebih kangen tahu. Mas Robi pelukan sama perempuan lain. Itu pengennya bisa hidup bersama kamu terus. Daripada sekarang aku punya istri, tapi nggak pernah bisa aku cintai. Sekarang aku ngerti ya, kenapa kamu berubah. Kamu bilang kamu gak cinta sama aku. Terus siapa perempuan yang kamu cintain? Siapa? Dia. Iya, perempuan ini. Iya. Sini. Apa-apaan sih kamu? Kamu yang apa-apaan? Sekarang kamu pulang, jelasin kamu. Oke, aku jelasin di rumah. Sekarang kamu pulang, ayo. Ayo, pulang, jelasin ke aku. Ismaya, tunggu. Apa maksud kamu tadi ngikutin aku? Jawab! Jujur ya Mas, aku tuh kecewa banget sama kamu.
Selama ini aku pikir kamu itu setia. Dan ternyata enggak. Ternyata selama ini kamu ngeduain aku sama perempuan itu. Dan lebih bikin aku sakit hati. Kamu bilang sama aku kalau kamu gak cinta sama aku. Di depan perempuan lain. Ya emang kenyataannya aku gak pernah cinta sama kamu. Dari dulu sampai sekarang, yang aku cintai itu cuma perempuan yang tadi kamu temui. Namanya Arini. Jelas? Kalau kamu bilang kamu gak pernah mencintai aku, buat apa kita terusin pernikahan ini? Aku akan pergi. Kamu gak boleh kemana-mana. Gak ada satupun yang boleh tahu masalah kita. Cukup ya. Aku udah gak bisa lagi mentoleransi semua sikap-sikap kamu. Kamu hambur-hamburin uang aku gak apa-apa. Kamu bentak-bentak aku terima. Tapi aku gak bisa terima kalau kamu gak mencintai aku. Enggak, aku nggak boleh sampai pisah sama Ismaya. Aku nggak mau kehilangan semua uangnya. Enggak, kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu harus tetap di sini sama aku. Enggak. Pasti. Siapa yang mau pergi? Kamu lupa. Ini semua tuh punya aku. Rumah ini milik aku, jadi kamu yang harus pergi dari sini. Pergi kamu. Ini maksudnya apa? Kamu berani ngusir aku? Lepas, sakit. Macam lu. Ismaya. Ismaya, kenapa kamu? Ismaya. Ya Allah. Pak, ibu kenapa Pak? Ya Allah. Bu Ismaya bangun Bu. Pak. Bu, bangun Bu Ibu. Tolong. Bu, bangun Bu. Tolong. Ya Allah, Bu Ismaya. Selamatkan Bu Ismaya, ya Allah. Bu Ismaya. Bi, maaf Bi, kita hanya mencari informasi aja. Tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Bu Ismaya, Bi. Kenapa seperti ini, Bi? Iya, Bi. Apa terjadi keributan antara mereka, Bi? Tolong jelaskan, Bi. Tadi itu saya mendengar Bu Ismaya memergoki Pak Robi sedang bertemu dengan perempuan lain. Dan begitu sampai di rumah, mereka ribut besar. Dan Pak Robi dengan tega melukai Bu Ismaya sampai dia pingsan. Arini. Robi, kamu ngapain lagi datang ke sini, ha? Aku nggak tahu lagi harus kemana. Aku tadi berantem sama Ismaya terus nggak sengaja dorong dia sampai jatuh. Dia pingsan, dibawa ke rumah sakit. Dan sekarang pasti banyak wartawan yang mau cari tahu. Kamu tuh apa-apaan sih? Pemirsa, saat ini telah terjadi tindak KDRT terhadap pengusaha muda Ismaya Larasati yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Robi Dasuki. Saat ini Ismaya telah mendapat pertolongan pertama, sedangkan Robi kabur dan dalam proses pencarian pihak polisi. Rob, kamu tuh apa-apaan sih? Kenapa kamu harus bersikap keras sama dia? Aku cuma nggak sengaja kebawa emosi. Enggak, mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Banget kamu usir aku. Aku nggak mau kebawa-bawa masalah kamu. Daripada sebentar lagi polisi sama wartawan datang sini. Mendingan kamu pergi dari sini. Ayo pergi! Pergi! Jika aku sakit
Apa sih lo? Mau nantangin gua? Hah? Oh, lo yang selama ini neror gue. Habis lo ya. Mati lo ya. Papa. Jadi selama ini yang coba aku itu Papa. Apa maksudnya? Awal Papa udah curiga kalau kamu itu mau memanfaatkan Ismaya aja. Dan setelah Papa selidikin, Papa benar kan? Kamu bahkan mengkhianati Ismaya. Ismaya udah begitu baik sama kamu. Kenapa? Papa mau tahu kenapa? Karena dari awal, aku tidak pernah mencintai Ismaya. Dan yang aku incar, itu hanya hartanya anak Papa. Apa? Tapi sayang, Ismaya terlalu polos. Dengan mudahnya dia mempercayai kata-kata saya. Ya Allah. Tega banget Robi melakukan ini sama kamu, nak. Biarkan ku menangis jika harus. Ismaya. Oh, syukurlah, nak. Kamu udah siuman. Papa. Kenapa aku di sini, Pak? Semalam kamu pingsan, nak. Setelah didorong sama Robi. Sebenarnya Papa udah tahu apa yang Robi lakukan terhadap kamu. Karena Papa udah selidiki dia. Tapi Papa terlambat untuk memberitahu kamu. Jadi dia keburu nyakitin kamu. Maafin Papa ya, nak. Maafin Ismaya ya, Pak. Ismaya udah terburu-buru minta menikah dengan Mas Robi. Tapi ternyata Ismaya salah menilai orang. Kamu harus berpisah sama Robi, nak. Dan kamu juga harus melaporkan masalah ini ke polisi. Iya, Pak. Iya. Vino mana, Pak? Vino ada sama Mbak Asih. Vino baik-baik aja. Kamu istirahat aja, ya. Untuk bisa bersamamu. Permisi. Permisi. Sebentar ya. Sebentar. Ini ada apa ya? Maaf, ini ada apa ya, Pak? Kami mencari saudara Robi Dasuki atas laporan dari Ibu Ismaya. Ismaya melaporkan anak saya ke polisi. Memang anak saya berbuat apa ya, Pak? Anak ibu sudah melakukan perbuatan KDRT terhadap Ibu Ismaya. Nggak mungkin, Pak. Mungkin Bapak salah. Nggak mungkin anak saya melakukan senekat itu, Pak. Nggak mungkin, Pak. Apa ibu menyembunyikan Pak Robi di dalam? Enggak, saya nggak nyembunyiin. Saya juga nggak tahu keberadaan anak saya di mana. Kalau nggak percaya Bapak, silakan cek sendiri aja. Anak saya nggak mungkin, Pak. Baik, Bu. Kalau ibu ketemu dengan anak ibu, tolong segera hubungi kami. Iya, Pak. Baik, Pak. Saya akan hubungi Bapak. Kalau begitu, kami permisi. Iya, Pak. Mari. Enggak. Kalian pulang dulu. Kalian pulang. Maaf ya. Ismaya, ini aku. Aku minta maaf. Aku memang salah. Tapi tolong jangan laporin aku ke polisi karena aku nggak mau sampai di penjara. Aku mohon. Terlambat. Aku sudah masukkan laporan. Dan aku juga sudah semakin mantap untuk berpisah sama kamu.
Enggak, Ismaya. Aku nggak mau kita. Saya nikahkan anak saya sama kamu bukan untuk kamu sakitin. Sekarang kamu pergi. Pergi! Aduh, kalau udah dalam pengejaran polisi, aku nggak bisa sembarangan kemana-mana. Karena bisa-bisa aku gampang kelacak sama mereka. Nah, untuk sementara waktu, aku harus cari aman. Sebentar, Nak. Itu kan Robi. Robi yang mana, Pak? Robi yang kasus Kadir, Oh, yang lagi dicari polisi? Iya, benar, itu dia. Aduh, ketahuan lagi. Gini nih kalau netizen sampai ikut campur urusan rumah tangga orang. Gawat. Aku nggak boleh sampai ketangkap. Woi, Robi, jangan lari! Robi, jangan kabur! Woi, Robi! Robi! Jangan lari, Robi! Robi! Ayo cepat! Kejar dia! Robi! Ismaya. Ibu. Ismaya. Tolong maafin Robi ya. Robi itu kan papa dari anak kamu. Jangan penjarakan dia. Anak ibu tuh keterlaluan. Dia tega nyakitin hati dan fisik anak saya. Saya nggak terima. Dan saya nggak akan biarkan Robi mengulangi kesalahannya lagi. Nggak akan, Bu. Pak, tolong Pak. Kasih kesempatan satu kali lagi buat anak saya. Saya yakin dia akan berubah. Maaf, Bu. Tapi Ismaya sudah memendam rasa kecewa yang sangat dalam sejak lama sama Mas Robi. Semua perlakuan Mas Robi bisa Ismaya terima, tapi tidak dengan pengkhianatan. Dan Ismaya juga kecewa sama ibu. Ismaya pikir ibu mencintai dan menyayangi Ismaya dengan sepenuh hati. Ternyata ibu juga sama aja. Ibu menipu Ismaya seperti Mas Robi. Ibu hanya memanfaatkan Ismaya, kan? Ismaya udah gak bisa lagi memberikan ibu uang.
Ini di mana ya? Aku gak tahu tempat ini. Tolong! 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 Aku di mana ini? Pak polisi. Alhamdulillah, Anda sudah siuman. Kami ditugaskan untuk menjaga Anda. Jadi setelah Anda keluar dari rumah sakit ini, Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan Anda. Robi? Silakan Bu. Terima kasih Pak. Bu. Robi, kamu kenapa sampai begini? Kamu kok nekat? Jadi begini deh. Maafin aku, Bu. Gara-gara kamu, Ismail tuh udah gak ngasih uang ibu lagi. Dan semua uang yang ada di ibu tuh diambil sama papahnya. Karena mereka tahu kalau uang dikasih ke kamu, dikasih ke ibu. Ibu sekarang tinggal di rumah kontrakan yang sempit, jelek, panas lagi. Silakan. Aku minta maaf Ismail. Aku udah maafin kamu, Mas. Jauh sebelum kamu minta maaf sama aku. Tapi sayangnya kamu harus tetap berada di sini. Menjalani hukuman kamu. Sebagai pembelajaran untuk kamu. Iya. Tapi yang berat buat aku, apa kamu nggak kasihan kalau nantinya anak kita tumbuh dan berkembang tanpa ada sosok ayah di sisinya? Itu berat untuk kamu. Tapi enggak untuk Vino. Karena aku jamin, sebagai ibu, aku akan memberikan 100% perasaanku, perhatianku, dan kasih sayangku untuk Vino. Begitu juga dengan keluargaku. Mereka akan mendampingi Vino hingga besar. Jadi kamu gak perlu khawatir. Aku mau kamu tanda tangan ini. Aku terima keputusan kamu. Terima kasih. Aku yang seharusnya berterima kasih atas seluruh kebaikan kamu selama ini, Ismail. Terima kasih, Pak. Sudah pernah mempercayaiku menjadi menantu Bapak. Aku minta maaf. Biarkan ku sakit tanpa kau tahu. Ada saatnya. Baik, Mas. Aku rasa kamu harus jaga diri kamu. Aku pamit. Namun hati tetap mau kamu. Tolong kamu sadar, ada ku di sini.
bisa menghilangkan. Maafin aku Ismaya. Aku menyesal sudah menyanyiakan wanita sebaik dan setulus kamu. Aku nyesal. Nyesal sekali. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman wartawan yang selalu mengikuti kehidupan saya. Tapi sayangnya hari ini saya punya berita yang tidak menggembirakan, tapi saya harus sampaikan. Pokoknya saya dan Robi, kami telah berpisah secara resmi. Apa Mbak tidak kasihan sama Vino? Dia akan hidup tanpa sosok seorang ayah. Insya Allah Mbak, saya percaya dengan kehadiran saya sebagai ibunya dan kasih sayang keluarga saya dan papa saya, pasti insya Allah Vino akan hidup dengan baik-baik saja. Wah, sayang sekali. Padahal Mbak sama Mas Robi sudah cocok sekali loh. Iya Mbak, nggak sayang tuh sama pernikahannya. Sebagai orang tua, saya tidak ingin melihat pernikahan anak saya hancur. Tapi memang semua sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Ismaya, Papa yakin kamu dan Vino akan tetap bahagia meskipun tanpa Robi. Iya Pak, insya Allah. Makasih ya Pak. Papa selalu ada buat Ismaya. Iya sayang. Kita masuk ya. Sayang, masuk yuk. Aku memang gagal mempertahankan pernikahanku, tapi aku akan berusaha untuk tidak gagal menjadi seorang ibu. Sekuat tenaga, aku akan berjuang untuk buah hatiku agar kelak masa depannya cerah. Dan itu sudah menjadi tekadku. Untukku hanya sapaan biasa lalu. Kau tahu hati ini milikmu, jadi kenapa harus ragu? Tak perlu cemburu, tak perlu. Hatiku cuma satu, itu untukmu. Lihat mataku, percaya aku. Tak perlu cemburu, tak perlu cemburu. Dia bicara, angin berlalu. Tak ada rahasia, hanya waktu. Kau di dadaku, cinta padu. Takkan berubah walau ribut biru. Percayalah sayang, hati
Meski tahu tak mudah jalannya, banyak tawa juga tangisan menyatu dalam cerita. Tak semua kata terucap, namun rasa tetap menetap. Inilah kisah tak sempurna tentang cinta dan kecewa. Kita bertahan seadanya meski sering terluka. Kisah tak sempurna ini tak selalu berakhir bahagia, namun pernah ada cinta yang tulus di antara kita. Langkah kita tak seirama, ego sering bicara dulu, saling diam, saling terluka, namun enggan untuk berlalu. Kita kalah oleh waktu dan keadaan. Inilah kisah tak sempurna tentang cinta dan kecewa. Kita bertahan seadanya meski sering terluka. Kisah tak sempurna ini tak selalu berakhir bahagia, namun pernah ada cinta yang tulus di antara kita. Jika harus ku putar ulang, mungkin tetap akan sama, namun takkan ku sesali, karena kita pernah bahagia. Kisah tak sempurna kini menjadi kenangan. Aku belajar menerima dan melangkah ke depan. Kisah tak sempurna tentang kita. Dia senyum bukan untukku, hanya sapaan biasa lalu. Kau tahu hati ini milikmu, jadi kenapa harus ragu? Tak perlu cemburu, tak perlu. Hatiku cuma satu, itu untukmu. Lihat mataku, percaya aku. Tak perlu cemburu, tak perlu cemburu. Dia bicara, angin berlalu. Tak ada rahasia, hanya waktu. Kau di dadaku, cinta padu. Takkan berubah walau ribut biru. Percayalah sayang,
sesuai dengan harapan. Meski tahu tak mudah jalannya, banyak tawa juga tangisan menyatu dalam cerita. Tak semua kata terucap, namun rasa tetap menetap. Inilah kisah tak sempurna tentang cinta dan kecewa. Kita bertahan seadanya meski sering terluka. Kisah tak sempurna ini tak selalu berakhir bahagia, namun pernah ada cinta yang tulus di antara kita. Langkah kita tak seirama, ego sering bicara dulu, saling diam, saling terluka, namun enggan untuk berlalu. Kita kalah oleh waktu dan keadaan. Inilah kisah tak sempurna tentang cinta dan kecewa. Kita bertahan seadanya meski sering terluka. Kisah tak sempurna ini tak selalu berakhir bahagia, namun pernah ada cinta yang tulus di antara kita. Jika harus ku putar ulang, mungkin tetap akan sama, namun takkan ku sesali, karena kita pernah bahagia. Kisah tak sempurna kini menjadi kenangan. Aku belajar menerima dan melangkah ke depan. Kisah tak sempurna tentang kita. Dia senyum bukan untukku, hanya sapaan biasa lalu. Kau tahu hati ini milikmu, jadi kenapa harus ragu? Tak perlu cemburu, tak perlu. Hatiku cuma satu, itu untukmu. Lihat mataku, percaya aku. Tak perlu cemburu, tak perlu cemburu. Dia bicara, angin berlalu. Tak ada rahasia, hanya waktu. Kau di dadaku, cinta padu. Takkan berubah walau ribut biru. Percayalah sayang,
Meski tahu tak mudah jalannya, banyak tawa juga tangisan menyatu dalam cerita. Tak semua kata terucap, namun rasa tetap menetap. Inilah kisah tak sempurna tentang cinta dan kecewa. Kita bertahan seadanya meski sering terluka. Kisah tak sempurna ini tak selalu berakhir bahagia, namun pernah ada cinta yang tulus di antara kita. Langkah kita tak seirama, ego sering bicara dulu, saling diam, saling terluka, namun enggan untuk berlalu. Kita kalah oleh waktu dan keadaan. Inilah kisah tak sempurna tentang cinta dan kecewa. Kita bertahan seadanya meski sering terluka. Kisah tak sempurna ini tak selalu berakhir bahagia, namun pernah ada cinta yang tulus di antara kita. Jika harus ku putar ulang, mungkin tetap akan sama, namun takkan ku sesali, karena kita pernah bahagia. Kisah tak sempurna kini menjadi kenangan. Aku belajar menerima dan melangkah ke depan. Kisah tak sempurna tentang kita.